Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan, siang hari ini bersama-sama saya bisa berhimpun. Tuhan, berkati firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Kau sekali lagi berbicara pada setiap kami, bahwa kami menjadi orang yang esa dengan Tuhan. Wahyukanlah diri-Mu Tuhan, kami membuka hati roh kami, semua tertuju kepada Engkau. Tuhan, kiranya Kau mendapatkan puji-pujian kami pada siang hari ini. Kuatkan kami dalam menghadapi selama masa pandemi ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Selamat siang. Senang ya bisa berkumpul kembali. Ya, siang ini kita akan bahas mengenai Esa dengan Allah. Nah, namun sebelumnya kita bisa nyanyikan satu lagu, Suplemen 122. Ya. Suplemen 122. Nah, boleh kita proklamirkan bersama-sama hidup ini lebih dahulu ya. 1, 2, ya. Kita nampak Kristus realitas, tapi tak cukup hanya nampak. Dalam semua pengalaman kita, Dialah segala. Saat doa, pandang wajahnya. Baca firman, kenal kurnia-Nya. Tapi sehari-hari kita, Diakah segala. Haleluya, dalam terang nampak, Tuhan sungguh riil sempurna. Asal kita setiap saat, setiap hari, setiap perkara, balik pada hadirat-Nya. Perlu riil alami Dia, tidak kabur mereka-reka. Kita alami dan terapkan, Dialah segala. Amin. Ya, melalui hidup ini, saudara-saudari, kiranya kita bisa benar-benar tak hanya berhidup, tapi kita benar-benar nampak Kristus, nampak Dia sang realitas. Kita bisa mengalami Dia hari demi hari, setiap saat, setiap perkara, kita terus balik pada hadirat-Nya, kita ambil ilmu Dia. Baik, kita akan nyanyikan ini ya. Tapi tak cukup hanya nampak. Dalam semua pengalaman kita, Dia segala. Saat doa pandang wajahnya, baca firman kenal kurnia-Nya. Tapi sehari-hari kita, Dia segala. Haleluya, dalam pranapa, Tuhan sungguh sempurna. Asal kita setiap saat, setiap hari, setiap perkara, balik pada hadirat-Nya. Melalui alami Dia, tidak kamu mereka-reka. Kita alami dan terangkan, Dialah segala. Diatur oleh hikmat Allah, yang terbaik dari hatinya, dapat diskusi dan realitas. Kita panjangkan Dia jasa, akan datang Dia hari, dapatlah Haleluya, dalam
Jasa bawa kematiannya, asal kita makin tapi kita masih makin baru. Orang di sekitar kenapa angkat dalam perjalanan sinar itu orang kita bukan teori atau teologi, melainkan isinya kita menjadi setara kita. Jangan sementara baik satu lagi dapat manusia kita, tapi hanya dapat dalam pemahaman kita. Saat doa pada wajahnya atau perilakunya, tapi sehari-hari kita haleluya dalam berapa Tuhan itu sempurna, asal kita setia pada setiap hari, setiap perkara hari pada hadiratnya. Tidak terbunuh kita alami dan terangkan, jangan suka. Baik dua. Itu kesempatan diatur oleh hikmat Bapa yang terbaik bagi dunia dapatnya dariku. Yang biasa akan tidak dia haleluya dalam yang bawa kematiannya, agar hayat yang menyatakan insan lagi makin rusak, tapi kita makin baru. Orang di sekitar kenapa hamba dalam perjalanan kita membaca melalui kita, bukan teori atau teologi, melainkan isinya kita. Kristus jadi segala kita, jangan sementara. Amen. Bait 2 kita proklamirkan. Hidup penuh kesempatan diatur oleh hikmat Bapa yang terbaik diaturnya. Dapatkan Kristus. Amin. Kristus isi dan realitas. Ya. Kita panjatkan Dia biasa. Amin. Atasku dan kau. Dia harus dapatkan jalan. Amin. Ya, haleluya. Di dalam tubuh. Ya. Jasa bawa kematiannya. Amin. Dan hayatnya ternyatakan. Insan lahir makin rusak, tapi insan batin makin baru. Amin. Orang di sekitar kan nampak harta dalam bejana tanah. Amin. Sinar mulia Injil terpancar melalui kita. Amin. Ya, bukan teori atau teologi, betul. Melainkan isi realita. Amin. Kristus jadi segala kita. Amin. Dialah segala. Amin. Amen. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudari, kiranya melalui hidup ini kita semua bisa dikuatkan
Kristus adalah segala kita, dia adalah realitas kita, dalam sesuatu yang positif ada padanya. Akhirnya kita bisa mengalami dia hari demi hari. Nah, bagaimanakah rahasia kita bisa mengambil Kristus sebagai realitas, mengalaminya, kemudian kita bisa bersatu dengan diri Tuhan, kita bisa dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudara Moses. Kepada saudara Moses saya persilakan. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Irfan untuk pelayanannya. Saudari, sungguh ya, melalui kidung pujian yang kita nyanyikan, kita tahu bahwa saya tidak tekankan sekali lagi ya, bahwa di bait 2 dikatakan hidup penuhlah kesempatan. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa hidup ini penuh kesempatan. Ya, jadi sekalipun hari ini pandemi, namun kita masih bisa hari ini ada di sini, semuanya adalah sebuah kesempatan. Nah, yang diatur oleh hikmat Bapa. Di Bapa ini mengatur dengan hikmatnya segala sesuatu dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan Kristus. Ya, jadi dia mengatur secara terbaik supaya kita di siang hari ini, sepanjang hari ini, ya, bisa mendapatkan Kristus. Karena itu sebelum kita masuk ke dalam firman, marilah kita berdoa supaya siang hari ini kita mendapatkan Kristus, kemudian di dalam sepanjang hari ini, di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, kita juga bisa mendapatkan Kristus. Tuhan, terima kasih atas siang hari ini, Tuhan. Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengarkan perkataanmu yang menyehatkan rohani kami, yang menguatkan, yang menghiburkan kami. Karena itu kami rindu, Tuhan, memberikan hati kami sepenuhnya terbuka kepadamu. Berbicaralah, isilah kami penuh-penuh. Kami mau menikmati firman-Mu, dan kami juga mau membawanya sepanjang hari menjadi pengalaman kami yang real, yang, oh Tuhan, subjektif. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Puji Tuhan. Ya, kiranya Kristus yang kita sembah, ya Tuhan Yesus yang kita sembah, ini bukan hanya menjadi sekedar teori ataupun teologi bagi kita, tetapi Kristus ini harus menjadi isi realitas kita. Kristus menjadi segala kita. Karena itu judul siang hari ini adalah esa dengan Allah. Karena begitu kita esa dengan Allah, barulah kita juga dapat melihat bahwa Kristus itu segala. Ya, mungkin dulu karena ada banyak hal yang terjadi sebelum pandemi, akhirnya yang kita tidak esa, ya, banyak orang Kristen tidak esa dengan Allah, esa dengan banyak perkara yang lain, sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih, ya, Kristus tidak lagi menjadi segala, ya, uang menjadi segala, kesehatan menjadi segala, kemudian apa lagi? Banyak ya, saudara-saudara ya, banyak. Mungkin untuk kaum milenial seperti saya ya, sekarang sedang mengidam-idamkan apa kalau orang milenial? Mungkin punya tempat hunian yang baik, yang mungkin layak begitu ya, menjadi segala. Mungkin kendaraan bisa jadi segala, ya. Keluarga bisa jadi segala. Banyak hal, saudara bisa menjadi segala kita, karena kita, banyak orang Kristen, termasuk saya, belum sepenuhnya asa dengan Allah. Tetapi kiranya melalui situasi hari ini, Tuhan bangkitkan, ya tadi Tuhan mengaturkan yang terbaik bagi kita. Saudara percayakah bahwa situasi dunia hari ini adalah yang terbaik di dalam pengaturan Tuhan? Kalau menurut hikmat manusia, ini nggak baik ya. Bukan hanya pandemi, tapi juga resesi ekonomi, resesi sosial ya. Orang mulai karena perbedaan bagi kita orang Kristen minoritas ya, ada ketakutan ini dan itu, banyak hal saudara. Ya, kayaknya situasinya nggak baik tinggal di Indonesia begitu ya. Ada seorang pemuda kami layani, dia bilang, wah saya udah nggak tahan tinggal di Indonesia, pengen pindah. Tapi begitu dia ngelihat situasi di negara yang dia mau tuju, sama saja, ya, sama saja. Di semua tempat sama. Tuhan mengaturkan satu hal, supaya kita di masa-masa yang sulit ini bisa mendapatkan Kristus. Oke ya, mari kita lihat hati Allah terhadap
kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu menyadari bahwa Allah itu punya hati. Allah itu bukan Allah yang sistematik ya. Allah itu bukan Allah yang juga seperti robot ya, yang akhirnya bekerja ya sebagaimana yang ada. Enggak, Allah itu punya hati. Nah, hati Allah itu paling utama adalah ditujukan terhadap kita. Kok bisa ya? Dari mana kita tahu? Mari kita lihat. Karena Allah itu ingin menjadi satu dengan kita. Ya, jadi hati Allah itu terhadap kita ya adalah Dia ingin menjadi satu dengan kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketahuilah ya bahwa Allah itu bukan hanya ingin kita melayaninya. Allah itu bukan hanya ingin kita mengasihinya. Allah itu bukan hanya ingin kita menghormatinya, menyembahnya. Ada satu wahyu yang disingkapkan dalam Alkitab, namun jarang orang mau melihatnya karena ini kurang karismatik, dalam tanda kutip kurang mengesankan. Ya. Manusia dengan Allah harusnya kan sesuatu yang membuat terkesan itu adalah manusia menyembah Allah yang agung. Manusia yang dulunya adalah tidak layak, ya sekarang dilayakkan untuk melayani Dia. Yang dulu manusia jatuh dalam dosa diselamatkan, sekarang bisa mengasihi Dia. Dulu adalah musuhnya. Itu sesuatu yang mengesankan. Tapi ada satu hal yang besar di Alkitab yang kelihatannya kurang mengesankan, tetapi ini sangat penting, yaitu Allah ingin menjadi satu dengan Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, ini yang ada di hati Allah. Nah, yang kedua, karena Dia ingin menjadi satu dengan kita, Ia juga ingin senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa, saudara-saudari ya. Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha segalanya, ya, Dia itu ingin hadir di dalam kehidupan kita yang mungkin oleh banyak orang dianggap nggak penting. Atau bahkan mungkin ada juga orang yang menganggap diri sendiri kehidupannya udah nggak penting lagi. Aku sih apa sih aku ya? Tapi saudari, Allah punya hati untuk ingin hadir senantiasa di dalam kehidupan kita. Ya, kiranya melalui dua poin ini, saudari, ini menguatkan Anda. Di tengah situasi pandemi, Allah tetap ingin satu dengan Anda. Yang kedua, Allah ingin hadir di tengah situasi ini di dalam kehidupan Anda. Kenapa, saudari? Karena Dia tahu kita tidak mampu. Dan karena kita tidak mampu, Dia punya kesempatan untuk memampukan kita. Itulah yang ada di hatinya. Nanti kita akan melihat, saudari ya. Tapi setidaknya dua hal ini, dua poin besar ini, saudari jangan lupa ya, bahwa Allah punya sesuatu yang besar di hatinya. Yaitu Ia ingin satu dengan kita, esa dengan kita. Dan dengan demikian Dia bisa apa? Hadir di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, wah, tadi kita sudah nyanyikan, Dia juga ingin menjadi segalanya kita. Ya, saya kasih dalam kurung dunia. Ya, artinya segala yang melingkupi kita. Segala yang ada di sekitar kita. Haruslah Dia. Ya, kitab Keluaran mengatakan ya, dan kitab Ulangan bahwa Dia itu cemburu, saudara-saudara. Kalau yang menjadi dunia kita adalah pekerjaan, yang jadi dunia kita adalah sosial media, yang jadi dunia kita adalah pergaulan, Dia cemburu. Yang ada di hatinya ada Dia menjadi dunianya kita. Dalam tanda kutip ya, ini dunia dalam arti yang positif. Artinya Dia ingin menjadi segalanya kita. Ketika lagi sedih, Dia ingin menjadi yang bisa menghibur kita. Ketika kita senang, Dia ingin menjadi yang ikut bersuka cita bersama kita. Ketika kita ada dalam satu situasi, Dia ingin menjadi segala di situasi itu. Jadi inilah Allah yang sedang kita sembah. Dia bukan hanya ingin penyembahan kita, Dia juga ingin satu dengan kita, hadir di dalam hidup kita, hadir di dalam kegiatan kita, juga Dia ingin menjadi dunia kita. Artinya apa, saudari? Allah itu tidak mau hanya dalam satu hari, kita beri waktu 1 jam. Ya. Contoh ini hari Minggu, ya, harinya Tuhan.
Tapi seringkali bagi saya, bagi banyak orang Kristen, harinya Tuhan hanya saya beri 1-2 jam pada Tuhan. Sisa 22 jamnya, sisa 20 jamnya, sisa 10 jamnya bagi aku dan duniaku sendiri. Tapi saudari tidak. Allah itu ingin 24 jam selalu satu dengan kita. Memang persekutuan kita akan berakhir jam 2 siang. Tetapi setelah itu jam 2 lebih 5 menit, Allah tetap ingin satu dengan Anda. Mungkin ada yang baru makan siang, ada yang baru masak, ada yang mungkin baru melakukan aktivitas lainnya. Ia ingin satu. Kedua, ia ingin hadir di sana. Ia ingin dilibatkan di sana. Terakhir, ia ingin menjadi segalanya di sana. Baik ya, saudari. Dari mana kita tahu? Ya ini ayatnya, ya Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudari, ini ayat bukan sekedar memberitakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ya, tetapi kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa? Karena ada hati Allah tadi, saudara. Di ayat-ayat sebelumnya, terutama ketika bicara tentang tumbuhan dan hewan, itu diciptakan menurut jenisnya. Ya, jenis hewan ini, jenis hewan itu, jenis tumbuhan ini, jenis tumbuhan itu. Tetapi begitu menciptakan manusia, tidak pernah dikatakan manusia diciptakan menurut jenis manusia. Jadi Kejadian 1:26 mengatakan diciptakan menurut gambar dan rupa kita, K besar, yaitu gambar dan rupa Allah. Artinya, saudara-saudara, tahu tidak? Anda dan saya ini diciptakan menurut jenis Allah. Saudara, ini luar biasa. Anda dan saya diciptakan menurut jenis Allah. Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya Allah dan Anda yang sama jenisnya bisa bersatu. Saudara-saudara, Anda ini bukan manusia sembarangan. Anda dan saya diciptakan menurut jenis Allah. Ya, karena itu, wah, jangan mau dibilang mirip apa ya. Anda ini mirip Allah. Ya. Karena Anda diciptakan menurut jenis Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Ada yang mengatakan menurut peta dan teladan Allah. Saudara, Anda itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oh, ini nggak main-main. Oh, karena itu di dalam Anda ada sesuatu yang istimewa ya, nanti saya tunjukkan. Baik, mari kita lihat selanjutnya. Maka, karena kita diciptakan menurut jenis Allah, ya artinya Allah mau melakukan apa terhadap makhluk ciptaan yang diciptakan menurut jenisnya. Dia melakukan langkah-langkah yang diprakarsai oleh dia, yang dimulai dari dia. Langkah pertama, ya, ketika dia menciptakan kita menurut jenisnya, dia menghembusi kita dengan nafas hayatnya, nafas hidupnya, ya, neshamah ya dalam bahasa Ibraninya. Ini adalah nafasnya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi jiwa yang hidup, makhluk yang hidup. Saudari, inilah langkah. Allah mau satu dengan manusia. Karena manusia cocok dengan dia, karena diciptakan menurut jenisnya, maka Allah punya kesempatan untuk jadi satu dengannya. Hewan, tumbuhan, malaikat tidak ada yang cocok dengan Allah. Allah tidak bisa menjadi satu dengan hewan. Allah tidak bisa menjadi satu dengan tumbuhan. Allah bahkan tidak bisa menjadi satu dengan malaikat. Ada orang yang menjunjung tinggi malaikat. Saudara-saudara, Anda lebih tinggi. Karena Anda diciptakan menurut jenis Allah. Dan di dalam Anda ada nafas hayat Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Waktu nafas hayat itu masuk ke dalam manusia, maka nafas hayat itu menjadi satu dengan roh manusia. Ya. Dan menjadi jiwa yang hidup, makhluk yang hidup, manusia yang hidup. Yang kedua, dia bukan hanya menghembuskan manusia dengan nafas hayatnya. Dia juga menempatkan manusia di Taman Eden. Puji Tuhan ya, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa tidak ditaruh di luar Taman Eden. Celaka. Ya. Tapi saudara, di dalam Taman Eden. Dan di dalam Taman Eden itu, di tengah-tengahnya,
ada pohon kehidupan atau pohon hayat. Artinya apa, saudara? Allah ingin manusia di taman itu bisa menikmati setiap kekayaan dari pohon yang ada, kecuali satu ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Bayangkan ya, Allah ingin manusia itu memakan buahnya. Dikatakan baik untuk dimakan. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Artinya pusatnya adalah pohon kehidupan. Artinya yang paling baik untuk dimakan adalah pohon kehidupan. Artinya menjadi sentral dari seluruh yang bisa dimakan adalah pohon kehidupan. Kira-kira kenapa kok Allah menghendaki manusia untuk memakan buah-buah di Taman Eden, terutama buah dari pohon hayat? Adalah supaya Allah bisa masuk ke dalamnya. Ya, tidak cukup hanya masuk ke hidung. Allah ini harus masuk lewat mulut juga, saudara-saudara. Allah ini harus masuk ke seantero diri manusia. Karena Allah ingin menjadi satu dengan manusia. Ya. Tetapi untuk Allah bisa masuk, ya ada satu kondisi, saudara, yaitu Allah menghargai kehendak bebas manusia. Allah mau, ya saudari Anda dan saya tiap hari bisa menghirup dia, tiap hari bisa memakan dia, tetapi ada kehendak bebas. Allah tidak pernah memaksa kita untuk menghirup dia, Allah tidak pernah memaksa kita untuk memakan dia. Ya, semua pilihannya tergantung pada kita. Mau pilih pohon kehidupan atau pohon pengetahuan baik dan jahat. Mau pilih Allah atau mau pilih segala sesuatu selain Allah. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat belum tentu dalam tanda kutip iblis. Tetapi segala sesuatu yang bukan Allah bisa jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Karena itu tadi kiranya Allah bisa menjadi segala kita. Di dalam yang apapun yang kita lakukan ada Kristus di sana. Ada Allah di sana. Sehingga kita bisa di dalam hal apapun yang kita kerjakan. Mau bekerja, mau memasak, mau kuliah, mau sekolah, mau melakukan apapun, kita tetap sambil menikmati pohon kehidupan. Nah, karena itu saudari, Allah tahu, ya, manusia punya kehendak bebas. Tetapi Allah tahu, manusia ini seringkali salah memilih. Betul tidak, saudari? Ya? Sudah 6.000 tahun manusia ada di dunia ini ya. Allah tahu persis apa yang terjadi dengan manusia. Memang dia tidak pernah memaksa, tetapi karena dia punya hati. Saudara. Sekali lagi, Allah itu punya hati. Ingin asa dengan Anda dan saya. Maka dengan kedaulatannya, Allah mengatur situasi dan lingkungan. Bayangkan, saudara. Dia nggak pernah memaksa, tetapi karena dia mengasihi Anda, dia ingin jadi satu dengan Anda, dia ingin ada, hadir di dalam hidup Anda, dia mengaturkan situasi dan lingkungan. Terkadang itu adalah seperti ombak badai. Terkadang situasinya nggak menyenangkan. Terkadang juga seperti awan mendung hitam, yang penuh dengan kekelaman. Kayaknya gelap ya, hari kita kok nggak ada yang cerah. Pandemi ini nggak makin berakhir, makin susah dapat kerjaan, makin susah mau kemana-mana. Ya, ekonomi juga kok kayaknya sama saja. Saudara, itu ada di bawah kedaulatan Allah. Allah mengatur segala sesuatunya. Ya, Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, dalam bahasa Inggrisnya ada segala sesuatu turut bekerja. Ya. Segala sesuatu atas kehendak Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi Anda dan saya yang mengasihi Dia. Yaitu kita yang terpanggil sesuai rencananya. Jadi saya ingin menekankan satu perkara yang banyak orang salah interpretasi kata kebaikan. Sehingga kayaknya Roma 8 ayat 28 ini mengacu kepada kebaikan yang sementara. Saudara tidak. Kebaikan di sini adalah kebaikan menurut kehendaknya Allah. Apa itu kebaikan yang ada di dalam hati Allah? Kebaikan itu adalah tidak meninggalkan Allah. Saudara, kebaikan di situ adalah Allah bisa menjadi satu dengan kita.
Allah bisa menjadi sumber kita. Allah bisa hadir di dalam hidup kita. Allah bisa menjadi segalanya kita. Itulah kebaikan. Karena menurut Yeremia pasal 2 ayat 13, ya, Tuhan itu menghardik bangsa Israel lewat Yeremia. Dikatakan kamu punya dua kejahatan. Yaitu apa? Satu, meninggalkan Allah. Kedua, tidak bergantung pada Allah. Jadi percaya pada diri sendiri. Merasa mampu, merasa sanggup. Saudara, dikatakan oleh Tuhan itu adalah jahat. Wah, luar biasa ya. Itu dosa. Allah ingin justru manusia itu tidak merasa sanggup. Kenapa? Karena Allah mampu menyanggupkan. Allah ingin manusia itu tidak meninggalkan dia untuk mencari hal yang lain. Karena itu, dia di dalam kedaulatannya mengatur situasi hari ini. Sudah 7 bulan ya, saudara kita online seperti ini ya, beribadah secara online. Ini ada di dalam kedaulatannya. Mendatangkan kebaikan. Supaya kita tidak meninggalkan dia, supaya kita tetap bergantung pada dia. Dulu kayaknya aman ya, pekerjaan ya. Sekarang tiap hari dibuat spot jantung. Wah, hari ini bisa jadi nih, saya harus dipanggil ke HRD ya, siap-siap untuk dipindahkan atau siap-siap untuk dievaluasi. Siap-siap untuk di layoff. Ya tidak bisa bekerja lagi. Tiap hari. Ya, nggak ada yang pasti lagi di masa pandemi ini. Ini memaksa kita, ya. Jadi bukan Allah yang memaksa ya, tapi diri kita sendiri akhirnya terpaksa karena lingkungan ini cari Tuhan, ya. Wah, datang lagi pada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, lebih banyak berdoa. Saudara, itu baik. Saudara, itu baik. Amin. Mari kita lihat berikutnya. Karena itu, kalau tadi Allah memiliki langkah-langkah yang Dia prakarsai untuk menjadi satu dengan kita, maka kita juga perlu punya langkah-langkah untuk menjadi satu dengannya. Karena Allah sudah mengaturkan banyak situasi, mari kita ambil langkah-langkah ini menjadi langkah hidup kita 1 minggu ke depan setidaknya. Ya, kalau bisa sepanjang hidup kita ya, setiap hari dan sepanjang hari. Yang pertama, langkah kita adalah kita perlu menghirupnya. Saudara, ketika kita bangun tidur, ya, bukankah kita rindu ya udara yang segar? Di Jakarta ketika PSBB beberapa bulan yang lalu, berbeda dengan PSBB yang hari ini ya, waktu itu udara Jakarta tuh bersih sekali ya. Kebetulan saya waktu itu sempat mengungsi ke area pinggiran Jakarta. Wah, udaranya tuh benar-benar seperti di Bandung. Jadi padahal itu masih di Jakarta meskipun agak pinggiran. Jadi segar sekali ya. Enak, rindu menghirup waktu-waktu itu lagi ya. Nah, saudara, kiranya kita bisa rindu untuk menghirup udara yang paling segar di alam semesta. Kenapa? Dia adalah oksigen rohani kita, saudara. Ya. Kristus itu adalah roh, ya. Roh itu dalam bahasa Ibrani ruah, ya, tapi dalam bahasa Yunani ada pneuma, ya. Seperti udara. Dia adalah roh yang pneumatik. Ya. Dia adalah oksigen yang baik, yang sehat untuk kita hirup. Melalui apa? Berseru kepada namanya. Saudara, Roma 10:13 mengatakan barang siapa yang berseru kepada namanya, ke dalam namanya, apa yang terjadi? Ia diselamatkan. Saudari, kalau kita menyeru namanya, kita ini diselamatkan. Kita ini dihidupkan. Saudara, apa yang menghidupkan manusia selain makanan dan minuman? Ya udara. Ya, saudara-saudara, kita mungkin bisa tahan nggak makan 3 hari. Kita bisa tahan nggak minum 3 jam. Ya. Tapi jangan coba ya, tahan tidak bernafas 3 menit saja. Kecuali Anda memang seorang penyelam. Ya. Yang kita yang normal-normal, yang wajar-wajar ini, hirup 3 menit saja. Wah, Anda tidak akan selamat, saudara-saudara. Ya, karena itu, mari kita menyeru namanya. Ya, sama seperti jasmani, kita perlu menghirup tiap waktu. Harusnya roh kita juga perlu menghirup dia sang oksigen yang sejati melalui menyeru namanya. Kedua, kita bisa menghirup namanya melalui membaca Alkitab. Kenapa? Karena 2 Timotius 3:16 mengatakan ya, bahwa Alkitab, firman Tuhan,
Seluruh firman Allah ini adalah hembusannya Allah. Hembusannya Allah, saudara-saudara. Udara yang Allah hembuskan, itulah Alkitab. Ya, saudara-saudara. Karena itu ini baik sekali ya. Mumpung pandemi. Mumpung sekarang lebih banyak di rumah. Tapi juga ada yang tetap bekerja tentu ya. Tapi di pekerjaan juga saya rasa lebih ada kesempatan. Ambil Alkitab Anda, Bapak Ibu Saudara. Bacalah firman-Nya. Kenapa? Karena setiap perkataan di dalam Alkitab ini adalah hembusan Allah. Setiap kali Anda berseru, Anda membaca, ya, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya, Anda akan mendapatkan udara yang baru. Anda akan mendapatkan oksigen rohani yang sejati. Kedua, langkah apa yang harus kita lakukan? Maaf karena waktu ya, saya harus cepat. Kita perlu memakannya. Tidak cukup hanya menghirup. Betul, tadi yang paling vital adalah kita harus menghirup. Tanpa menghirup, kita nggak bisa hidup. Tetapi kalau sudah menghirup udara, perlu makan, saudara. Puji Tuhan. Nah, kita mengatakan ya, Yohanes 6 ayat 57. Barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Jadi, memakan Tuhan, kita akan hidup oleh Tuhan. Makin memakan dia, kita akan menjadi dia. Ada satu frase mengatakan, Anda adalah apa yang Anda makan. Betul ya? Seringkali dibawakan oleh saudara-saudara, ya contoh ilustrasinya seringkali dibawakan, cuma saya rasa saya perlu terus-menerus memperkatakan. Ya. Anda adalah apa yang Anda makan. Ya. Aroma Anda adalah tergantung apa yang Anda makan, betul ya? Orang yang suka makan daging sapi, ya baunya pasti aromanya berbeda dengan orang yang suka makan daging ikan. Ya. Saya pernah tinggal di rumah jemaat ya, di rumah kaum saleh, warga negara tertentu ya di luar negeri. Ya. Rumahnya itu bau kimchi, saudara. Ya, bau kimchi. Kenapa ya? Karena itulah makanan mereka. Saya sih nggak suka ya, tapi mereka sepertinya setiap hari makan kimchi ya. Jadi baunya ya, aromanya, penampilannya ya, ekspresinya itu ekspresi kimchi. Kemudian saya pernah ada kesempatan lagi ya, waktu kuliah pertukaran pelajar ke satu negara ya, di sana banyak orang dari India. Ya, udah nggak perlu dibicarakan lagi ya. Di sana di rumahnya sudah aroma apa yang paling pertama tercium? Bau kari, saudara-saudari ya. Bau kari. Ya, sepanjang lorong itu ya, bau kari. Kenapa? Karena makanan mereka itu setiap hari. Ya, nasi pakai kari, roti pakai kari, ya, semuanya pakai kari. Karena mereka adalah apa yang mereka makan. Bahkan saya pulang dari tempat itu ya, saya tinggal sebulan di sana, teman saya udah mengatakan, bau kamu kok mirip orang sana? Ya karena saya sudah ikut ya sebulan saja. Saudari, sebulan saja ya. Coba bayangkan Anda 7 bulan ini setiap hari memakan firman Tuhan. Maka aroma Anda, ekspresi Anda, wah karena Anda sudah satu dengan dia, adalah Kristus. Ya, mungkin ya ada kalanya kita gagal. Kita jatuh lagi ke dalam kekecewaan, ke dalam kekhawatiran, ke dalam temperamen, ya, marah lagi, putus asa lagi. Terus hari kembali berpaling, makan dia, maka Anda akan hidup oleh dia. Kenapa? Karena ia adalah pohon kehidupan tadi, saudara. Di dalam kitab Kejadian, ya, Allah ingin asa dengan Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden dan diberitahu, hei Adam, hei Hawa, di tengah taman ini itu ada pohon yang terbaik, pohon kehidupan. Hari ini, saudari, Allah ingin memberitahu selama pandemi ini, di tengah situasi Anda yang kayak kurang ada sukaria, tidak ada Eden, Eden kan artinya sukaria, tetap ada pohon kehidupan bagi Anda. Saudari, di dalam situasi terberat Anda tetap dapat mendapatkan pohon kehidupan, dari situlah Anda sedang menikmati Eden yang sejati. Wah, luar biasa, saudari ya. Mari kita memakan. Nah, bagaimana caranya? Adalah melalui mendoa bacakan firman. Jadi firman kalau tadi dihirup itu dibaca, kalau mau memakannya Anda perlu mendoa bacakannya.
Saudara, setiap firman itu bisa didoakan. Setiap firman itu bisa didoakan. Maka Anda akan seperti kata Yeremia, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, aku memakannya. Sehingga apa? Firman-Mu itu menjadi kesukaan bagi hatiku dan kegirangan bagiku. Wah, luar biasa, saudara. Situasi yang penuh dengan duka cita, Anda tetap bisa bergembira, bersuka cita. Bukan tertawa-tertawa sendiri ya, tetapi Anda ada sukacita di dalam karena Anda memakan firman. Yang ketiga, Anda bukan hanya menghirup, memakan, Anda juga bisa memandangnya. Ya. Kalau tadi adalah hubungan sesuatu yang masuk ke dalam kita, sekarang ini adalah hubungan yang kita perlu keluar untuk memandangnya. Saudari yang bagi yang punya anak ya, pasti waktu anaknya masih bayi ya lucu-lucunya sampai sekarang saya yakin juga masih ya kita memandang dia ya kita ada penghiburan ya ada kekuatan. Saya paling suka melihat wajah anak saya itu ketika tidur ya karena wajahnya paling damai ya. Kalau sudah bangun wah luar biasa. Tapi setidaknya memandang wajah anak yang kita kasih itu menguatkan kita ya. Oh untuk ini loh aku berjuang hidup ada dua anakku ini ya. Seringkali demikian. Nah, saudara-saudari, Tuhan itu juga suka dipandang. Tuhan suka kita memandang dia. Masalahnya, banyak orang, banyak anak Tuhan itu suka membelakangi dia. Nggak memandang dia, saudara ya. Tidak melibatkan dia. Ada apa-apa yang dicari yang lain, saudara. Ada sesuatu yang dicari yang lain. Tapi melalui pandemi 7 bulan ini, mau tidak mau, Allah mengaturkan situasi, kita bisa lebih banyak memandang dia. Karena itu, saudari, mari kita rebut kesempatan, ambil kesempatan untuk memandang dia. Nah, bagaimana caranya memandang dia? Ya, nanti kita akan lihat ya. Tapi melalui memandang dia, kita ini bisa dikuatkan. Kita akan dihiburkan. Bayangkan, saudari. Memandang dia, ya seperti Mazmur, ya mengatakan saya ada banyak sekali di Mazmur saya nggak bisa cantumkan ya kapan kala kita datang memandang maka senyumnya itu akan menjadi kekuatan kita ya. Raut wajahnya Tuhan itu akan menjadi kekuatan kita. Saudara, caranya bagaimana ya kita perlu berdoa ya. Bahkan melalui memandang dia kita ini akan dimuliakan. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan kita ini seperti cermin ya yang melihat dan memantulkan dia. Hasilnya akan ada apa? Kita akan dibuat dari satu tingkat, diubah dari satu tingkat kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Nah, kita juga akan diterangi, disadarkan. Melalui banyak memandang dia, kita tahu kondisi kita. Ya, ini ayat yang digunakan di kidung tadi. Kita ini hanya bejana tanah liat. Ya, yang getas, yang rapuh, yang gampang pecah. Tetapi di dalam kita ada harta yang mustika. Saudara, makin memandang dia, makin kita dimuliakan, maka bejana tanah liat ini akan berubah oleh harta yang di dalamnya. Yang dilihat orang bukan lagi bejana tanah liatnya. Yang dilihat orang melalui kita adalah diri Allah di dalam kita yang mustika. Wah, ini luar biasa ya. Makin banyak memandang, Anda ini akan dibuat makin transparan. Saudara. Ya, bejana tanah liat kan warna coklat ya, tapi makin memandang dia dari coklat yang kotor itu akan dibuat makin tembus cahaya, sehingga orang akhirnya melihat Kristus di dalam Anda. Orang akan bingung ya, ini kayaknya nggak beres-beres masalah orang ini, tapi kok tetap bisa bersuka cita, tapi kok tetap damai dekat dengan orang ini, tapi kok tetap lincah ya, nggak lesu orang ini. Wah, ini luar biasa ya saudara-saudara. Kenapa? Karena firman-Nya adalah pelita dan terang. Saudara, melalui kita memandang dia, berdoa, datang kepada firman-Nya yang ada pelita dan terang. Maka apa yang terjadi, saudara? Kita bisa memiliki kekuatan, kita akan dihiburkan, kita dimuliakan, kita diterangi, kita disadarkan. Saudara, ini luar biasa, saudara ya. Kiranya melalui ini, ya waktu-waktu yang ada, tadi dikatakan hidup ini adalah kesempatan, kita gunakan lebih banyak untuk memandang dia. Nah, perkara memandang ini adalah perkara yang tidak bisa diwakilkan. Ya.
Satu hari saya pernah ke Gunung Bromo bersama teman saya. Ya. Nah, waktu matahari terbit, tiba-tiba teman saya itu berlutut berdoa. Ya, dia seorang Kristen. Selesai dia berdoa, saya tanya, kenapa kamu segitunya? Ya, saya kok biasa-biasa aja gitu. Dia kok sampai berlutut berdoa. Nah, karena dia mengatakan yang aku pandang itu benar-benar indah. Ya. Jadi saya nggak bisa mewakili ya, karena penilaian saya ya biasa saja ya. Karena saya sudah 3 kali ke sana. Ya mungkin waktu pertama kali saya datang juga sedemikian. Tapi teman saya ini pertama kali ke sana. Dia takjub karena apa yang dia pandang. Nah, saudara-saudara, Anda perlu punya pandangan pertama ya setiap hari kepada Tuhan. Cinta pada pandangan pertama perlu ada pada diri Anda dan saya. Setiap pagi melalui apa? Berdoa. Saudari, berdoa tidak bisa diwakilkan. Saudara, Anda perlu dengan roh Anda memandang Tuhan. Sehingga Anda jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Anda akan dikuatkan, dihiburkan, dimuliakan, diterangi, dan disadarkan. Amin. Puji Tuhan. Ini luar biasa, saudari. Nah, hasilnya apa? Ini adalah ayat penutup. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Maka melalui Anda menghirup, Anda memakan, Anda memandang, ini menjadi kebiasaan kita menjadikan ini sebagai satu habit kita, Anda akan senantiasa satu roh dengan Dia. Yang kedua, jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Saudari, di tengah situasi hari ini hampir mirip dengan kondisi Nabi Samuel waktu itu ya. Firman Tuhan tidak banyak didengar orang, ya. Perkataan Tuhan menjadi sedikit. Tuhan memerlukan ya, Anda dan saya menjadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi bagaimana caranya kita menyampaikan kalau kita tidak pernah menghirup, tidak pernah memakan, tidak pernah memandang Dia. Kiranya kita menjadi penyambung lidah bagi Tuhan. Kiranya kita menjadi mulutnya Tuhan. Ya, melalui kesaksian hidup kita. Tuhan bisa berbicara kepada banyak orang. Hari ini sebenarnya ada banyak orang yang sedang mencari Tuhan. Tapi mereka nggak tahu lewat mana, ya bagaimana caranya berjumpa. Saudara, Anda kiranya menjadi penyambung lidah, ya, menyambungkan perkataan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka juga bisa berjumpa dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa sebelum mungkin saudara Irfan atau saudara Hansen ada pengumuman. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, hari ini Engkau boleh menjaga kami. Oh Tuhan, kami mau rindu asa dengan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan kami mau setiap hari menghirup, memakan, dan memandang Engkau. Sehingga melalui Engkau, melalui Tuhan setiap hari kami menghirup, memakan, memandang, kami asa dengan-Mu. Satu roh dengan-Mu. Kami juga bisa membicarakan-Mu, kami menjadi penyambung lidah-Mu. Menguatkan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, hari ini dunia perlu Engkau Tuhan. Oh Tuhan, sungguh perlu Engkau. Engkaulah keperluan sejati. Pakailah kami Tuhan untuk menyalurkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke saudara-saudara yang bertugas. Puji Tuhan, saudara-saudari, kiranya kita bisa melihat ya rahasia Esa dengan Tuhan ini. Ya, kami rindu saudara-saudari bisa mengikuti lagi minggu depan di waktu yang sama, bisa ajak saudari yang lain ya kan, apakah saudara-saudari untuk bergabung. Kiranya setiap firman yang kita bahas di sini benar-benar bisa menguatkan kita di masa pandemi. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah itu di chat saudara-saudari ada link, mohon saudara-saudari bisa mengisinya, juga bisa share ke yang lainnya untuk pendataan dari perkataan sehat di tengah pandemi. Bisa dibuka, kemudian bisa diisi.
Amin. Puji Tuhan. Mungkin bisa buka kameranya. Sampai jumpa. Yang mari kita asal dengan Tuhan dan meningkatkan diri satu dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu minggu depan, saudara-saudari yang terkasih. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati.